Diana Sunaringsasi, maaf Paman, kalau aku yang menjawab lagi. 2 anak buah jurang Grawah sudah kami amankan. Patih Lemsgoro, jadi keduanya sudah kamu bunuh? Diana Sunaringsasi, tidak Paman, mereka berdua aku beri bekal lebih daripada cukup untuk meninggalkan kelompoknya dan pergi jauh. Mereka adalah orang normal yang juga ingin membangun keluarga. Mereka mau menerima dengan senang hati karena selama mengikuti Jurang Grawah sangat tertekan. Sementara upah yang Paman berikan kepada Jurang Grawah tidak diberikan merata. Mereka tidak diberi upah yang layak dan diancam kalau keluar akan dibunuh. Mereka selalu diawasi, bahkan untuk bertatap muka tidak bisa walaupun mereka masih bersaudara. Mendengar jawaban Diana, tentu saja Patih Lemsgoro mengangguk-anggukkan kepala, heran dan takjub akan kedermawanan kelompok pendaki Gunung Semeru. Aku sudah mengira kalau kedua anggota itu kalian culik. Ternyata benar, dan tidak terbunuh, malah kau beri bekal untuk meninggalkan Jurang Grawah. Aku salut Diana. Paman tahu kalau mereka berdua selalu diawasi oleh kelompok Jurang Grawah, sesuai dengan keterangan Jurang Grawah. Tetapi kalau upah yang diberikan tidak diberikan secara adil, Paman kurang tahu. Nah Dani, sekarang Paman bertanya kepadamu, kenapa aku harus memilih pendukungmu daripada Durmagata yang juga keponakanku? Dia Pramodawardhani. Nah, Paman, sekarang bisa merasakan apa tidak kalau pikiran Paman itu dikendalikan oleh orang-orang semacam guna-guna? Patih Lemsgoro diam, merenung agak lama dan merasukan apa yang dikatakan oleh Dani. Terus emangnya kenapa Dani? Memang kadang-kadang Paman juga berpikir demikian, tetapi tidak ada yang diajak bicara. Dia Pramodawardhani. Ingat peristiwa lalu ketika Durmagata ingin merebut kekuasaan raja. Paman sangat berkeinginan membantu Durmagata. Adalah karena pikiran Paman dikendalikan oleh sihir dari nenek tua, Durgandini, agar Paman membantu Durmagata, tetapi akhirnya gagal. Gagal sebab dari luar, bisa juga gagal karena pasokan emas murni sebagai tebusan Durmagata kurang. Patih Lemsgoro, dari mana Dani mengetahui kalau Paman terkena ilmu sihir dari nenek tua itu? Dia Pramodawardhani. Ya, pasti pihak istana menyebar mata-mata seperti yang pernah dilakukan oleh Paman dulu. Yang pasti Patih Senggoni enggan melawan Paman sebagai gurunya sekaligus sebagai seniornya yang dulu saling membantu ketika terjadi peperangan. Sekarang akibat dari perbuatan Durmagata, Paman jatuh di titik yang paling rendah. Apakah Paman memang menghendaki seperti ini? Patih Lemsgoro, oh tidak anakku Dani. Paman tidak pernah berprasangka buruk kepada Durmagata. Tetapi sebaliknya Durmagata menjerumuskan Paman. Dan kalau seandainya Durmagata berhasil naik tahta, pasti Paman juga disingkirkan. Gelagatnya sudah ada. Diana Sunaringsasi, Paman, nanti di zaman maju itulah yang disebut politik. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah persamaan kepentingan. Sepanjang masih memiliki kepentingan yang sama adalah kawan. Untuk memperoleh kekuasaan akan dicapai dengan berbagai cara, dengan mengorbankan orang lain. Patih Lemsgoro, Diana, apa yang kau ucapkan itu memang benar adanya. Paman merasakan. Dia Pramodawardhani. Sekarang penuhi permintaanku, Paman. Aku mengembalikan nama Paman nanti. Paman tidak usah kembali ke Pulau Kambang, tidak bergabung lagi dengan mereka. Itu permintaanku sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram yang akan memerintah nanti. Aku akan membersihkan nama Paman. Patih Lemsgoro, Dani, ini kesalahan Paman semakin menumpuk, kelihatan di depan mata. Paman yang memerintahkan agar Ambar diculik, karena Paman tidak dapat menerima kekalahan tempo hari. Paman ingin balas dendam dengan kelompok Jegdanu yang telah membuat Paman dipermalukan. Kini Paman harus tidak usah bergabung ke Durmagata. Apa kata dunia nanti terhadap Paman? Artinya Paman tidak bertanggung jawab. Terus bagaimana mengembalikan Ambar? Paman merasa berdosa.
Diana Sunaring Sasi, Paman, kami tidak pernah sekali-sekali memusuhi Paman, dan terus terang, kami semua bukan musuh Paman yang memiliki segudang pengalaman. Kami datang ke Mataram tidak terus terang. Kalau Paman merasa berdosa kepada Ambar, yang Paman perintahkan untuk diculik, artinya dosa Paman sudah impas. Kami sudah membebaskan Ambar, kini di tempat yang aman. Tidak terasa, penjelasan Diana sangat memukul batin Patih Lemusgoro, yang kini mulai meneteskan air mata, merasa menyesal hanya karena memenuhi permintaan Durmagata yang berkepanjangan. Diana, jadi Ambar sudah berada di tangan kalian. Dani, Paman memenuhi permintaanmu. Kini tinggalkan Paman agar segera tenang. Diana Sunaring Sasi, maaf Paman, apakah Paman tidak ingin memiliki bacaan untuk menangkal pengaruh nenek sihir tua Durgandini? Patih Lemusgoro, bagaimana Diana cara menangkalnya sihir dari nenek tua Durgandini tersebut? Adakah bacaan untuk menangkalnya? Diana Sunaring Sasi, ini tertulis di daun lontar Paman, bacalah setiap saat ada kesempatan. Tafsir terjemahnya demikian Paman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Semoga Allah Tuhan semesta alam mengabulkan doa Paman. Amin. Patih Lemusgoro, terima kasih Diana. Paman sangat menghargai akan keberanian dan kejujuranmu. Ya Pramodawardhani, Paman, sekarang kami berdua mohon pamit. Semoga Paman tenang menjalani kehidupan menjelang hari tua. Segera keduanya keluar dari bangunan utama tempat tinggal Patih Lemusgoro menuju tempat Yus Eko yang sedang menunggu tanda siulan kalau diperlukan. Yus Eko, Diana, bagaimana? Ada hasilnya. Aku sudah menunggu tanda siulanmu dari tadi dengan tegang. Diana Sunaring Sasi, beres Jose. Dani mampu menggunakan pengaruhnya agar Paman Patih tidak bergabung lagi. Kini kita kembali ke Keputren mengantarkan Dani agar tidak keburu pagi. Kini ketiga orang tersebut menuju ke Keputren mengantarkan Dani. Selanjutnya Diana dan kakaknya pulang ke rumah Eyang Gunadarma. Kini kita ikuti perjalanan Jek Danu dan Hambali ke arah timur, tepatnya di mana belum bisa diketahui. Mengingat pada tahun 825, keadaan tanah Jawa masih sangat sepi. Belum ada jalan besar, yang ada jalan setapak. Berjalan dengan santai, bila ada kereta kuda lewat yang bisa ditumpangi. Tidak tergesa-gesa layaknya orang menuju medan perang, karena mereka berdua juga menunggu berita telepati dari Tat Sugriwo, di mana Tat Sugriwo belum berada di Pulau Kambang. Memang dapat dikatakan perjalanan merupakan spekulasi. Bila berita Nulinggo Kertapati memang memberikan bantuan kepada Durmagata untuk menyerang Mataram, tentu perjalanan sudah tidak jauh. Tetapi bila berita yang didapat dari kurir Sumokerto tidak benar, Jek Danu dan Hambali dapat cepat kembali ke rumah Eyang Gunadarma dengan segera. Dirasa perlu akan membeli kuda atau menyewa kereta kuda. Kita ikuti perjalanan Tat Sugriwo yang kini sudah berada di pantai menjelang pagi, menunggu kedatangan Durmagata yang telah melakukan kegiatannya mengkoordinasi kekuatan pasukan dari 10 orang kepercayaan untuk menjadi pasukan inti. Di jauh dilihatnya Durmagata berjalan dengan santai menuju rimbunan pohon bakau untuk mengambil perahu guna pergi ke Pulau Kambang. Durmagata, Sugriwo, jadi kamu setuju dengan tawaranku untuk menjadi prajuritku? Tat Sugriwo,
Benar Durmagata, orang tuaku dapat menyetujui aku untuk menjadi prajurit. Durmagata, nah sekarang ambil salah satu sampan kecil, cukup untuk satu orang. Mari mendayung bersamaku ke Pulau Kambang. Nanti tugas-tugasmu akan aku berikan di sana.